Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Nah, mengikuti tren yang dilakukan oleh para YouTuber lain, gua di video ini mau ngasih tahu kalian barang-barang apa aja yang ada di tas gua yang gua bawa sehari-hari. Nah, sebelum itu sebagai intro, biar kalian bisa expect barang-barang apa aja yang ada di dalam tas gua itu tinggal di Vancouver itu udah kurang lebih sekitar 2 tahunan. Dan gue datang ke sini 2019, gue kuliah di sini selama 2 tahun, gue lulus Mei 2021 dan gue dapat kerjaan di Muji, sebuah brand Jepang yang ada di mana-mana sih sebenarnya, dia brand yang global juga, di tahun 2021 Juni. Jadi gue lulus Mei, gue kerja itu mulai start Juni, jadi kurang lebih udah 6 bulan. Nah, gue kerja itu di bagian e-commerce department lead, jadi gue bertanggung jawab atas penjualan barang-barang Muji secara online, dan juga kayak ada sedikit menyinggung tentang marketing dan websitenya juga. Jadi mostly gua ya 8 sampai 5 itu di depan komputer aja gitu, ngurusin mereka punya marketing dan penjualan. Nah, di samping kesibukan gua kerja, gua juga ya seperti kalian tahu, gua juga bikin video-video YouTube kayak gini, terus gua bikin video YouTube buat ngebahas tech review juga, buat ngebahas tips and trick, dan sometimes vlog seputar Vancouver. Jadi well, makin jelas dong kira-kira apa aja yang ada dalam tas gue. Anyway, kalau gitu gue yakin kalian juga udah penasaran. Gue nggak tahu sih kalian penasaran apa enggak, tapi gue cuma pengen kayak share aja kehidupan personal gue dan barang-barang yang gue anggap penting di keseharian gue yang ada dalam tas gue ini. Oke, kalau gitu langsung aja. Mungkin kita bahas pertama kali dari looks tasnya ya. Jadi kayak kalian bisa tahu taste gue tuh kalau misalkan milih tas kayak gimana. Nah, tas gue itu, kalau misalkan kalian bisa lihat, kelihatan nggak sih di kamera? Oh, kelihatan. Jadi gua memilih tas ini karena pertama gua suka yang simple-simple. Gua nggak suka yang kayak tas model yang ada garis-garis lah, terus checkered lah, atau misalkan banyak kayak gambarnya gitu-gitu. Nggak mau. Dan kalau bisa tasnya itu harus warnanya gelap. Kalau nggak hitam, abu-abu, ya pokoknya warnanya gelap lah. Jadi ini dia. Ini adalah tas gua. Dia tuh kayak sistem tas yang di Indo, kalau misalkan kalian tahu, yang anti theft. Jadi gue ngerasa lebih safe aja, walaupun kayak gak pernah gue kunci ya, tapi gue ngerasa lebih safe aja pakai tas ini, dan barang-barang yang ada dalam tas ini juga lebih ke protect gitu. Terus kayak warnanya dominan abu-abu. Gue beli di salah satu toko di sini namanya London Drugs. Dia punya brand sendiri namanya Collection. Dan gue beli tas ini tuh dengan harga kurang lebih $27 atau sekitar 300 ribuan. Nggak mahal kan? Nah, jadi kayak bentuknya tuh kayak gitu, kalau misalnya kalian lihat. Kayak gue berasa kayak kura-kura yang bawa rumahnya kemana-mana ya. Well, basically all of the crucial things atau the most important thing in my life, in my YouTube life dan in my like work life and social life, semua ada dalam sini. Jadi kayak ya, ini dia. Terus fitur-fitur utama dari tas gue. Nah, di atas ini unik nih, untuk tas 300 ribuan. Kelihatan sih, ini ada locknya, yang dimana kalau misalkan gue tarik sletingnya ke atas, itu gue bisa nge-lock di sini basically. Kayak ya gitulah, bisa di-lock lah intinya. Cuman nih gue nggak pernah set karena Vancouver cukup aman, jadi gue nggak butuh lock-lock kayak ginian. Tapi it's good to have it, it's good to have this kind of feature. Terus sletingnya ada 2, jadi memudahkan. Dan ini ada gantungan kunci Rubik's. Gue suka banget sama Rubik's Cube, yang kayak ya puzzle game gitu lah ya, yang kalian pasti tahu juga. Ini dikasih sama cewek gue, dan gue selalu taruh ini di tas gue. Jadi kalau misalkan kan di sini kan gue relay on transit, bus, train gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan gue bosan ya gue mainin ini. Gue kayak ya killing time aja gitu dalam bus biar nggak bosan. Anyway, terus di belakangnya ini juga ada satu pocket. Kalau misalkan kalian bisa lihat. Jadi ini pocket biasanya gue simpen dompet, terus gue simpen kayak duit. Terus kayak kunci-kunci yang gampang-gampang diambil lah, gue taruh di sini. Dan yang kayak penting, krusial, kalau misalkan gue traveling gitu, gue taruh paspor. Jadi biar lebih aman aja gitu. Terus fitur yang paling gue suka dan bikin gue kayak oke, gue mau beli tas ini, itu adalah kalau kalian bisa lihat nih, ini jadi kayak kalian bisa konekin power bank kalian dalam tasnya. Terus kalian bisa colokin kabel charger kalian, terus kalian bisa ngecas dari tas ini gitu loh. Jadi kayak
menurut gue ini fitur yang sangat berguna buat gue. Anyway, kalau gitu langsung aja kita lihat apa aja yang ada di dalam tas dari seorang Adito Aditya. Oke, gue mulai banyak juga ya. Gue taruh bawah aja kali ya, benar. Gue mulai dari hal yang paling gede yang bisa gue lihat di sini, yang bisa gue lihat langsung, yaitu laptop. Gue spend sekitar 90% dari hari gue setiap hari itu di depan laptop. Jadi kayak ini tuh bener-bener harus banget gue bawa. Dan mungkin gue dapat banyak pertanyaan juga kayak, Bang, lu kan punya PC, kenapa lu harus beli laptop? Bukannya PC lebih powerful daripada laptop? Iya, tapi gue orangnya juga mobile banget, jadi laptop is a must. Ini Acer Nitro 5 yang gue pernah review juga di salah satu video di channel YouTube gue. Jadi kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik videonya langsung di kolom description di bawah atau di pojok kanan atas nih. Kanan apa kiri? Kanan. Nah, jadi laptop it's a must. Dan gue pakai Acer Nitro 5 gitu. Terus ini gue taruh sini aja. Habis itu hal yang paling gede lagi, nggak paling gede sih, ini tablet. Jadi gue beli tablet ini sebenarnya baru, tapi gue nggak pernah keluarin ini dari tas gue karena kayak ini enak banget dipakai buat baca, terus dipakai buat nonton kayak dalam perjalanan atau misalkan gue lagi istirahat. Itu gue kayak enak aja gitu punya tablet kecil. Ini ukurannya kecil banget kan, kayak super compact, kelihatan nggak sih? Oh ya, super compact, bahkan tangan gue tuh bisa begini. Dan kayak buat pakai ngebaca, buat pakai nonton itu enak banget gitu loh. Nextnya, gue selalu bawa payung. Payung itu penting banget buat dibawa di Vancouver karena ya seperti yang gue mention sempat di salah satu video gue, Vancouver itu biasanya disebut orang Raincouver karena emang kalau misalkan udah masuk musim fall especially itu hujan tiap hari. Jadi ini penting banget. Walaupun hujannya nggak terus sama, tapi tetap hujan, tetap basah. Jadi ini penting. Habis itu ada laptop, nggak lengkap kalau nggak ada charger. Apalagi laptop gue Acer Nitro 5, laptop gaming, baterainya paling cuma tahan 1-2 jam. Jadi ini penting banget. Terus ini jantung kehidupan dari laptop gua dan segala yang gue butuhkan untuk bikin konten. Jadi semua konten YouTube gua tuh ada di sini. Terus ya pokoknya konten editing semuanya bener-bener kenangan, memori semua ada di sini. Jadi hard disk ini tuh bener-bener kayak kalau misalkan nggak ada ini ya gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Karena kan laptop oke lah, kita tahu memorinya itu 512 SSD gitu kan. Tapi kalau misalkan lu udah mulai terjun ke dunia per-YouTubean, video, editing, dan lain-lain, nah, it's not gonna be enough. So, hard disk itu penting banget gitu loh, buat nyimpan segala data yang kita butuhkan. Terus berikutnya ada headset. Jadi ini House of Marley yang waktu itu Jamaika yang gue pernah review juga di channel YouTube gue. Kenapa gue bawa headset di dalam tas gue? Ini headset especially gue pakai buat editing doang karena emang kualitas dari kayak kualitas soundnya, terus kualitas kayak noise cancellingnya tuh bener-bener enak banget. Jadi gue lebih fokus aja buat ngedit pakai si headset ini gitu. Kalau buat traveling dan lain-lain, gue pakai Eagle Liberty Buds Plus yang waktu itu pernah gue review juga di channel YouTube gue. Tapi kenapa itu nggak di tas gue? Karena itu gue taruhnya tuh di jaket, nggak pernah keluar jaket. Jadi bukan what's in my bag, itu what's in my jacket. So anyway, barang berikutnya sama untuk menyokong kehidupan handphone gue. Gue ada kabel charger buat handphone gue karena ya handphone gue tuh bukan cepet habis baterainya, tapi kayak gue lupa cas aja sering. Jadi ini penting banget kalau misalkan gue di kantor, gue bisa sambil ngecas handphone gue. Jadi gue selalu bawa charger di tas gue. Terus nih part kecil lainnya yang juga nggak pernah keluar dari tas. Ini kayak apa ya, memory card reader. Jadi kalau misalkan gue bikin video itu kan gue nyimpen ya, kamera pasti kan ada memory cardnya kan. Dan ini buat pindahin datanya ke laptop gue. Ini juga penting banget. Gue nggak pernah taruh dompet gue di kantong. Gue selalu taruh dompet gue di tas, dan itu sangat berguna untuk gue menahan diri untuk belanja hal-hal yang nggak perlu. Dan gue nggak pernah juga
bukan nggak pernah sih, gue nggak masukin debit card gue atau kredit card gue di dalam handphone, sehingga kayak kalau misalkan gue mau belanja nih, wih ini misalkan ada barang bagus tapi gue nggak gitu perlu, tapi dompet gue di dalam tas, udahlah nggak usah belilah gitu, daripada gue harus mager bikin apa buka-buka tas lagi buat ngambil dompet, jadi ya bisa hemat. Anyway, dompet penting. Dompet gue keren loh, kayak gue suka yang kayak gini ketimbang yang bifold, karena ini kayak tinggal tarik doang sininya, keren nggak sih? Tinggal tarik doang, itu udah naik gitu. Anyway, ini baterai bentar lagi habis, jadi mungkin gue cut di sini, baru ntar gue lanjut lagi pakai baterai yang baru. Bentar ya. Oke, udah ganti baterai. Ya, gue minta maaf kalau misalkan angle-nya rada berubah-berubah dikit, tapi anyway, baterainya udah ganti, dan sekarang kita bisa lanjut. Hal berikutnya yang ada di dalam tas gue, kalian pasti bingung, lu ngapain bawa botol isi air? Ini disinfektan. Jadi ini kayak herbal disinfektan gitu, yang gua selalu pakai kalau misalkan gua mau makan, terus gua mau kayak ya habis nyentuh barang-barang umum lah di tempat di public place. Ya gua selalu pakai ini. Jadi biar kayak ya disinfektan, men. Lu tau lah disinfektan gunanya buat membunuh kuman, biar kumannya nggak masuk ke dalam perut gua kalau misalkan lu makan, atau kayak misalkan ngupil lah atau apa. Aman. Tidak kalah pentingnya dengan disinfektan, di sini gua ada herbal apa sih namanya ini? Herbal healing rainforest. Jadi ini basically kayak gua kan orangnya suka sports, suka olahraga. Jadi kayak kadang gua selesai dari kantor tuh gua bisa tiba-tiba mau main badminton nih, atau misalkan mau main mau main futsal nih, atau mau main soccer nih. Nah, gua selalu siap-siap ini di dalam di dalam tas gue. Kenapa? Karena rainforest ini tuh jujur dia basically gue menganggap dia tuh sebagai minyak gosok lah, minyak gosok yang dimana sangat ampuh, kayak ya minyak gosok. Jadi kayak minyak gosok yang dipakai, aduh bahasa kerennya apa ya? Painkiller atau pain healer. Anyway, jadi kalau misalkan gue ngerasa sakit kayak pas lagi habis sport nih, gue ngerasa kayak aduh kaki gue keseleo, atau misalkan aduh kaki gue kayak kecetit bukan sih bahasanya. Kayak misalkan sakit gitu, atau misalkan kayak ototnya ada yang salah gitu, ya gue kasih ini, enak, dia kayak dingin-dingin kayak pain healer gitu. Dia kayak bener-bener kayak nge-heal kaki gue kayak sakitnya itu sementara, sampai nanti gue bisa dapet pengobatan yang legit gitu, yang yang harus misalkan dikasih ankle support lah, atau dikasih knee support dan lain-lain. Tapi ini bener-bener kayak buat kasih cold feeling untuk ngilangin sakit yang ada di kaki gua atau yang ada di bagian tubuh gua kalau misalkan gua habis sports kayak gitu. Habis itu berikutnya, jadi ini sebenarnya agak sedikit spoiler. Ini adalah barang terakhir yang ada dalam tas gua, dan ini agak sedikit spoiler untuk video minggu depan, karena gua udah bawa barang ini di dalam tas gua selama kurang lebih 2 minggu, karena gua lagi explore nih barang secara spesifik untuk bikin video reviewnya. Jadi barang terakhir yang ada dalam tas gua itu adalah ini gue nggak mau kasih tunjuk, depannya, gue kasih tunjuk belakangnya aja. Ini adalah barang yang akan gue review di video minggu depan di channel Adito Aditya. Kenapa gue taruh dalam tas gue? Ini mungkin bukan barang yang gue bawa sehari-hari, tapi khusus untuk minggu ini gue bawa terus karena gue lagi explore, gue lagi nyoba fitur-fiturnya, dan gue lagi kayak oke, apa nih yang layak gue angkat di dalam video review si benda tersebut. Nah, jadi gue harap ini nggak kelihatan ya. Gue harap ini nggak kelihatan. Jadi buat kalian yang bingung, kalian yang penasaran, dan kalian yang bertanya-tanya, tunggu videonya minggu depan. Jangan lupa subscribe ke channel Adito Aditya. Oh, bentar. Ini masih ada 2 kantong kecil di sini, sama di satu kantong kecil di bagian kayak strapnya. Jadi biasanya di sini tuh gue nyimpan kayak kartu-kartu yang penting gitu, kayak kartu transit atau apa, tapi sekarang kosong. Jadi nggak ada apa-apa. So, gue rasa itu aja sih video yang bisa gue bikin, apa yang bisa gue tunjukin dari isi tas gue. Ya gue nggak tahu sih ini kalian excited atau enggak nonton video ini, tapi gue cuma pengen share aja apa aja barang yang biasa gue pakai sehari-hari untuk menyokong kehidupan gue, mulai dari work, entertainment, sampai ya kebutuhan YouTube dan kebutuhan sosial gue kayak gitu. Nah, buat kalian yang suka sama konten-konten kayak what's in my bag atau what's in my room, mungkin gue akan bikin tour one day, atau misalkan what's in my
computer, kayak game-game apa aja yang ada di laptop gue, atau game-game apa aja yang ada di PC gue, atau mungkin kayak file-file apa aja yang gue simpan yang krusial untuk kehidupan gue sehari-hari kayak gitu. Ya, buat kalian yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian ke channel Adito Aditya. Dan gue minta maaf banget kalau video kali ini yang tadinya gue pikir bakalan pendek tapi ternyata jadi panjang dan super chill banget, karena ya jujur semingguan ini gue bener-bener lagi hektik banget sama kerjaan dan gue mostly overtime, sehingga kayak gue memutuskan buat gue mau share aja cerita updatean gue, dan gue mau share hal-hal yang simple buat kalian sambil gue nyiapin video-video review di minggu-minggu ke depannya. Oke? Buat kalian yang mau nanya-nanya, feel free buat DM gue di Instagram gue di @aditoaditya, atau mau komen di sini gue pasti jawab. Buat yang belum dijawab, mohon bersabar karena gue pasti akan jawab, dan gue pasti akan berusaha untuk mencari jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan kalian. Tapi ya, gue akan do it in timely manner. Jadi kayak siapa yang duluan nanya, gue akan jawab duluan kayak gitu. Alright, sekian dulu videonya, dan as always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.